pertanyaan mengenai bagaimana etika pelaporan keuangan mendukung kepercayaan publik. Yang pertama itu memastikan laporan keuangan disajikan secara jujur, objektif, transparan, akurat dan dapat diandalkan. Pelanggaran etika itu seperti memanipulasi data dapat menyebabkan kepercayaan publik terhadap seorang akuntan itu semakin menurun. Supaya itu tidak terjadi seorang akuntan itu harus memastikan laporan keuangan itu disajikan dengan baik dan jujur, dan menyajikan laporan keuangan itu transparan, tidak tertutup. Yang kedua, mengapa bisnis membutuhkan akuntan yang berpegang pada kode etik? Seperti yang kita ketahui, kode etik seorang akuntan adalah pedoman perilaku profesional yang mengatur akuntan agar bersikap jujur, objektif, kompeten, menjaga kerahasiaan, serta bertindak profesional demi melindungi kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang akuntan. Butuhkan akuntan itu supaya ada membangun kepercayaan, memastikan laporan keuangan akurat dan transparan. Alasan utama bisnis membutuhkan akuntan adalah menjaga kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. Seorang akuntan menjaga gerbang informasi keuangan. Etika memastikan mereka bertindak jujur dan profesional, menjaga kepercayaan investor, kreditur, dan masyarakat. Yang kedua, memastikan integritas dan transparansi informasi. Kode etik mendorong akuntan untuk mencatat transaksi secara akurat, jujur, dan transparan, mencegah manipulasi atau penyembunyian masalah atau data yang penting untuk pengambilan sebuah keputusan yang tepat. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi keuangan yang andal dan etis memungkinkan manajemen dan investor membuat keputusan yang terukur, bukan berdasarkan data yang biasa dan palsu, melainkan data yang disajikan oleh seorang akuntan yang berpegang pada kode etik. Mencegah praktik tidak etis, membantu menghindari atau kecurangan yang merugikan bisnis dan pemangku kepentingan. Supaya tidak terjadinya hal seperti itu makanya dalam bisnis itu memerlukan akuntan yang ada kode etik. Dan yang kelima itu melindungi reputasi dan keberlanjutan bisnis. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi perusahaan secara permanen dan menimbulkan hukum serius. Sementara kepatuhan etika membangun citra positif dan jangka panjang. Jadi agar sebuah perusahaan atau sebuah bisnis itu tidak rusak secara permanen, kita membutuhkan akuntan publik dalam profesinya. Kode etik melindungi akuntan itu seperti memberikan pedoman perilaku profesional melalui prinsip dasar-dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian dalam menyusun sebuah laporan keuangan, dan kerahasiaan dan perilaku profesional yang memastikan seorang akuntan itu bekerja dengan jujur, netral, kompeten, dan menjaga kerahasiaan seorang klien agar tidak terbongkar pada masyarakat luas, dan menjaga reputasi profesi sehingga membangun kepercayaan publik dan melindungi profesi dan praktik tidak etis, konflik kepentingan, dan serta potensi skandal yang merugikan seorang klien atau seorang bisnis. Bagaimana kode melindungi akuntan politik? Yang pertama itu menegakkan standar tinggi.
integritas dan objektivitas. Integritas mewajibkan akuntan untuk jujur, lugas dan transparan, menghindari manipulasi data dan hal yang menyesatkan, melindungi dari tindak yang merusak percaya publik atau klien terhadap seorang akuntan. Yang kedua, objektivitas, memastikan akuntan tetap netral, tidak bias, dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau klien, sehingga keputusan profesional murni berdasarkan fakta atau laporan yang sudah disajikan oleh seorang akuntan. Dan yang kedua, menjamin kualitas dan keahlian, kompetensi profesional dan kehati-hatian. Pastikan akuntan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta bekerja dengan teliti agar laporan yang ia susun itu tidak salah menempatkan angka atau apalah, sehingga kualitas layanan tetap tinggi dan sesuai dengan standar bekerja seorang akuntan. Mencegah praktik ceroboh atau tidak kompeten yang dapat merugikan klien dan reputasi profesi. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan klien, kerahasiaan. Kewajiban menjaga informasi klien kecuali diwajibkan oleh hukum memberikan rasa aman bagi klien untuk terbuka dan melindungi data sensitif. Jadi seorang akuntan itu tidak bisa menyebarluaskan informasi tentang klien yang ia ajak bekerja sama, melainkan menjaga kerahasiaan data tersebut agar tidak merugikan klien tersebut. Yang menjaga reputasi profesi. Ini teman-teman mencakup perilaku profesional seorang akuntan. Mengharuskan akuntan mematuhi hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencerminkan nama baik profesi akuntan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, pekerjaan seorang akuntan itu harus menjaga nama baik akuntan. Tidak hanya menjaga baik nama pribadi, akan tetapi menjaga nama baik seorang akuntan. Mencegah akuntan terlibat dalam aktivitas dan merusak reputasi profesi, serta mendorong kerjasama untuk mengembangkan profesi. Yang kelima, mengatur konflik kepentingan. Paduan seperti membantu akuntan merespon ketidakpatuhan terhadap hukum, melindungi kepentingan publik, dan memandu akuntan saat menghadapi dilema etika. Kode etik internasional mendukung investasi global. Dengan membangun kepercayaan, memastikan transparansi dan mengirim bagi investor, kepatuhan terhadap standar etika, menciptakan lingkungan bisnis dan stabil dan dapat prediksi yang sangat menarik bagi modal cara internasional memfasilitasi investasi global. Yang pertama, membangun reputasi. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, mengurangi risiko ini. Yang keempat, perlindungan hukum dan klien. Yang keenam, promosikan bisnis keberlanjutan. Yang ketujuh, menyelesaikan norma dan hukum. Dan yang terakhir, menyelesaikan norma budaya dan hukum. Manfaat perlindungan politik. Yang pertama itu kepercayaan publik. Membangun kepercayaan masyarakat bahwa seorang akuntan itu profesional, kerja dengan integritas dan standar tertinggi. Jadi kita itu jadi akuntan itu harus menjaga kepercayaan kepada publik
seperti masyarakat agar masyarakat percaya terhadap pekerjaan atau data-data yang dihasilkan oleh seorang akuntan. Yang kedua, perlindungan hukum. Memberikan dasar bagi akuntan untuk mempertahankan diri dari tuduhan tidak berdasarkan jika mereka telah mematuhi kode etik. Jadi teman-teman, akuntan itu di bawah perlindungan hukum. Jadi pada saat seorang akuntan memberikan data, akan tetapi publik atau masyarakat memberikan tuduhan yang tidak pasti, akan tetapi seorang akuntan itu bekerja sesuai dengan atau bekerja mematuhi kode etik dan tidak akan dipidanakan karena seorang akuntan itu bekerja mematuhi kode etik. Yang ketiga, kerangka kerja. Memberikan kerangka kerja moral dan etis yang jelas untuk pengambilan keputusan dan dalam situasi sulit mengurangi risiko penyimpangan. Kode etik bagi akuntan pajak dalam memberikan konsultasi. Kode etik memainkan peran fundamental sebagai landasan moral dan pedoman perilaku. Bagi akuntan pajak, dalam memberikan konsultasi memastikan targetnya integritas, objektif, profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Peran utama kode etik bagi akuntan pajak meliputi menjaga integritas dan kepercayaan publik. Kode etik mewajibkan akuntan pajak untuk bersikap jujur dan lugas dalam sebuah hubungan profesional. Yang kedua, menjamin profesionalisme. Akuntan pajak harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar teknis profesional. Dan yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Akuntan pajak memegang informasi keuangan klien yang sensitif. Yang keempat, menghindari benturan kepentingan. Kode etik melarang akuntan pajak membiarkan bias atau benturan kepentingan mengesampingkan kepentingan profesional mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan etis. Dalam situasi yang kompleks atau dilematis, kode etik menyediakan kerangka kerja dan standar untuk pengambilan keputusan yang etis, membantu akuntan pajak menavigasi tantangan tanpa mengorbankan standar moral. Jadi terima kasih, itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.